Udara di luar jendela kamarku malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang meski pendingin ruangan sudah kumatikan. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah alam pun turut berduka atau mungkin memberi isyarat bahaya. Aku, Arif, seorang penulis lepas yang sedang berjuang mencari inspirasi, baru saja menerima sebuah email misterius. Pengirimnya tidak dikenal, subjeknya hanya bertuliskan, undangan ke Jabang Mayit, dan isinya, sungguh di luar nalar. Saudara Arif, jika Anda berani menghadapi kebenaran yang terkubur, datanglah ke kampung Jabang Mayit di pelosok Jawa Tengah. Sebuah kisah menanti untuk ditulis, sebuah misteri yang siap terungkap. Jangan khawatir tentang akomodasi, semuanya telah diatur. Datanglah sebelum bulan purnama sempurna, atau kesempatan ini akan hilang selamanya. Tidak ada nama, tidak ada kontak, hanya alamat sebuah kampung yang belum pernah kudengar sebelumnya. Jabang Mayit, nama itu sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Aku segera mencari informasi di internet. Hasilnya nihil, seolah kampung itu tidak terdaftar di peta manapun. Hanya ada beberapa artikel forum tua yang menyebutkan legenda tentang sebuah kampung terpencil yang ditinggalkan setelah tragedi mengerikan, di mana bayi-bayi meninggal secara misterius. Namun, semua informasinya terlalu samar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rasa ingin tahu dan naluri seorang penulis yang haus akan cerita kuat, mengalahkan rasa takutku. Ini mungkin kesempatan emas untuk menulis sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang bisa mengangkat namaku. Setelah berdebat dengan diri sendiri selama berjam-jam, aku memutuskan untuk pergi. Aku mengepak ransel seadanya, beberapa buku catatan, dan kamera lamaku. Sebelum berangkat, aku sempat menghubungi Sarah, sahabat sekaligus penerbitku. Aku akan pergi ke suatu tempat untuk mencari bahan cerita, Ra. Mungkin beberapa hari, kataku lewat telepon. Kemana? Tumben mendadak gini? Tanya Sarah, suaranya terdengar khawatir. Rahasia? Nanti ku ceritakan kalau sudah kembali, ujarku sambil tersenyum tipis, berusaha menenangkan. Nyatanya, aku sendiri tidak yakin akan kembali dengan cerita yang normal. Perjalanan ke Jawa Tengah terasa sangat panjang. Bas yang kunaiki terhenti di sebuah kota kecil, jauh dari keramaian. Dari sana, aku harus melanjutkan perjalanan dengan ojek. Pria parubaya pengemudi ojek itu menatapku aneh ketika aku menyebutkan tujuanku. Jabang Mayit, dan itu kampung angker, katanya sambil menggelengkan kepala. Sudah lama tak ada yang berani ke sana. Saya ada urusan penting di sana, Pak. Tolong antarkan saja, jawabku, mencoba meyakinkannya. Akhirnya, dia setuju dengan bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Perjalanan semakin jauh, melewati jalanan setapak yang berkelok-kelok, menembus hutan jati yang gelap dan sunyi. Udara semakin dingin, dan kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan seperti kain kafan putih. Aku bisa merasakan tatapan aneh dari penduduk desa terakhir yang kami lewati sebelum masuk hutan. Mereka seperti melihat hantu, atau mungkin melihat calon mangsa. Matahari perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu yang suram. Hutan itu terasa hidup, dengan suara-suara aneh yang berbisik dari balik semak belukar. Mungkin itu hanya suara binatang malam, tapi naluriku mengatakan ada sesuatu yang lain. Aku mulai merasa gelisah, apakah keputusanku ini adalah kesalahan besar? Tiba-tiba, pengemudi ojek menghentikan motornya. Di depan kami, terhampar sebuah gerbang bambu tua yang hampir roboh, diselimuti lumut tebal. Di atas gerbang, terpampang papan kayu dengan tulisan yang hampir pudar, "Selamat datang di kampung Jabang Mayit." Angin berdesir, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau amis yang samar, seperti darah kering. Lampu motor pengemudi ojek menyorot ke dalam kampung, menampakkan deretan rumah-rumah kayu yang usang dan tak terawat, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Namun, ada yang aneh. Beberapa jendela rumah terlihat terbuka, dan samar-samar, aku bisa melihat bayangan hitam bergerak di dalamnya. Saya tunggu di sini saja, dan, kata pengemudi ojek, suaranya bergetar. Saya tidak berani masuk lebih jauh. Aku mengangguk. Dia benar, ada sesuatu yang tidak beres di kampung ini. Aku turun dari motor, ranselku terasa berat di punggung. Di tanganku, aku memegang sebuah surat dari email misterius itu. Entah bagaimana caranya tiba-tiba muncul di sakuku, terbuat dari kertas kuno dengan tulisan tinta merah yang samar, seperti darah. Ikuti jalan setapak ini,
Rumah yang Anda cari adalah yang paling ujung, dekat pohon beringin tua. Aku menelan ludah, jantungku berdebar kencang. Dengan langkah ragu, aku melangkah masuk ke dalam gerbang bambu yang mengerikan itu, meninggalkan pengemudi ojek dan semua akal sehatku di belakang. Suasana di dalam kampung terasa mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Setiap langkahku terasa seperti menginjak sesuatu yang rapuh. Aku berjalan melewati rumah-rumah kosong itu, merasakan tatapan tak terlihat mengikutiku dari setiap sudut. Sebuah perasaan dingin menyelimuti tubuhku, seolah aku bukan satu-satunya makhluk hidup di sana. Akhirnya, aku sampai di ujung jalan. Sebuah rumah kayu besar, lebih terawat dari yang lain, berdiri tegak di samping pohon beringin tua yang menjulang tinggi, dahannya menjuntai seperti tangan-tangan raksasa. Di depan pintu rumah, samar-samar, ada tulisan yang diukir di kayu, Jabang Mayit. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini dia, tempat di mana kisah ini akan dimulai, atau mungkin berakhir. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu yang tidak terkunci itu. Suara deritannya memecah keheningan malam, membuka jalan menuju kegelapan yang menanti di dalamnya. Apa yang menanti Arif di dalam rumah tua itu? Siapa yang mengirimnya undangan misterius ini? Dan rahasia mengerikan apa yang tersembunyi di balik nama kampung Jabang Mayit? Pintu kayu tua itu berderit pelan saat aku mendorongnya, seolah enggan membuka tabir kegelapan di baliknya. Aroma apek, debu, dan sesuatu yang sulit kuidentifikasi. Bau tanah basah bercampur wangi melati yang membusuk, langsung menyergap indera penciumanku. Di dalam, kegelapan pekat menyelimuti segalanya, hanya diterangi samar-samar oleh cahaya senja yang menyelinap dari celah-celah jendela yang kotor. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponselku, dan menyalakan senter. Sorot cahaya menari-nari di dinding-dinding kayu yang lapuk, memperlihatkan sarang laba-laba tebal dan perabot rumah tangga yang tertutup kain putih, seperti patung-patung hantu yang membeku dalam waktu. Ruang tamu terasa dingin, lebih dingin dari udara di luar. "Halo, ada orang di sini?" Suaraku terdengar serak, tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada jawaban, hanya gema suaraku sendiri yang memantul. Aku melangkah masuk lebih dalam. Setiap langkahku menciptakan suara derit lantai kayu yang memekakkan telinga. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar tertutup kain putih, dan di atasnya, sebuah lentera minyak tua. Aku menyalakan lentera itu, dan nyala apinya yang berkedip-kedip memberikan sedikit kehangatan, sekaligus menciptakan bayangan-bayangan menari yang menambah kesan seram. Pandanganku jatuh pada sebuah rak buku tua di sudut ruangan. Buku-buku di sana tampak usang, beberapa di antaranya robek dan berjamur. Aku mencoba membaca judul-judulnya, tetapi tulisannya terlalu pudar. Namun, ada satu buku yang menarik perhatianku. Sebuah buku bersampul kulit hitam tanpa judul, tergeletak di atas meja kecil di samping rak. Aku meraihnya, kulitnya terasa dingin dan kasar di bawah sentuhanku. Saat kubuka, halaman-halaman di dalamnya dipenuhi tulisan tangan yang rapi, namun dengan tinta yang sudah memudar. Ini adalah semacam jurnal atau catatan harian. Aku mencoba membaca beberapa baris, tetapi bahasanya adalah bahasa Jawa kuno yang tidak sepenuhnya ku mengerti. Namun, ada beberapa kata yang familiar, seperti tumbal, bayi, dan kutukan. Jantungku berdebar lebih cepat. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan samar terdengar dari arah dapur. Suara itu seperti desahan napas, atau mungkin tangisan bayi yang sangat pelan. Aku menegang. "Siapa di sana?" tanyaku. Suaraku kali ini lebih tegas, meskipun ada getaran ketakutan di dalamnya. Tidak ada jawaban. Keheningan kembali menyelimuti, lebih pekat dari sebelumnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku, atau mungkin suara angin yang masuk melalui celah-celah dinding. Namun, bisikan itu terasa begitu nyata. Dengan lentera di tangan, aku melangkah perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menahan kakiku. Dapur itu gelap dan kotor, dengan perabot yang berantakan. Di sudut, sebuah sumur tua dengan ember berkarat. Aroma amis yang samar tadi terasa lebih kuat di sini. Saat aku mendekati sumur, bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Bukan tangisan bayi, melainkan seperti suara orang dewasa yang sedang menggumamkan sesuatu, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku mencoba memfokuskan pendengaranku,
tetapi kata-katanya tidak jelas. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu di dasar sumur. Bukan air, melainkan genangan hitam pekat yang memantulkan cahaya lentera. Dan di tengah genangan itu, samar-samar, aku melihat sesuatu yang putih. Aku membungkuk, mencoba melihat lebih jelas. Saat itulah, aku melihatnya. Sebuah boneka bayi yang terbuat dari kain putih, mengambang di genangan hitam itu. Mata boneka itu terbuat dari kancing hitam, menatapku kosong. Napas tertahan di tenggorokanku. Boneka itu terlihat sangat tua, kotor, dan menyeramkan. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. Bisikan itu semakin keras, seolah-olah boneka itu yang berbicara. Dia datang, bisikan itu terdengar, kali ini lebih jelas, seperti suara seorang wanita tua yang serak. Aku tersentak, siapa dia? Apakah itu ditujukan padaku? Aku berbalik, ingin segera keluar dari dapur terkutuk ini. Namun, saat aku berbalik, mataku menangkap sesuatu di ambang pintu dapur. Sebuah bayangan hitam berdiri di sana, tinggi dan kurus, nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya siluetnya yang menakutkan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, seolah mengawasiku. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menatap bayangan itu, terpaku dalam ketakutan. Lentera di tanganku berkedip-kedip, seolah ikut merasakan ketakutanku. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arahku. Dan dari kegelapan, sebuah suara yang dingin dan menusuk, berbisik tepat di telingaku, seolah datang dari dalam diriku sendiri. Kau tidak seharusnya datang ke sini, Arif. Lentera di tanganku jatuh, padam seketika, dan kegelapan kembali menelan segalanya. Aku merasakan sentuhan dingin di bahuku, dan aroma melati busuk itu semakin kuat, mencekik napasku. Tentu, siapkan dirimu, kisah Kampung Jabang Mayit akan segera mencapai puncaknya. Aku akan melanjutkan cerita Arif hingga bagian terakhir, mengungkap semua misteri yang tersembunyi. Kegelapan menelanku, dingin dan pekat. Sentuhan di bahuku terasa seperti cengkeraman es, dan bisikan itu masih berdengung di telingaku. Kau tidak seharusnya datang ke sini, Arif. Aku terjatuh ke lantai kayu. Lentera yang kusembunyi pun terguling, cahayanya berkedip sesaat sebelum padam total. Aroma melati busuk semakin kuat, mencekik. Aku mencoba merangkak mundur, menjauh dari bayangan tak kasat mata itu, tetapi tubuhku terasa lumpuh oleh ketakutan. Panik melanda, aku berteriak, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan, hanya rangan kecil yang keluar. Kurasakan sesuatu bergerak di sekitarku, napas dingin menyapu pipiku, dan bisikan-bisikan samar mulai mengerumuniku dari segala arah. Bukan hanya satu suara, tapi banyak, seperti paduan suara arwah yang meratap. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya rembulan yang menembus jendela dapur, menerangi sudut tempat aku terjatuh. Bayangan itu lenyap, dan aroma melati busuk perlahan memudar. Aku terengah-engah, bangkit dengan susah payah. Kakiku gemetar hebat, dan keningku basah oleh keringat dingin. Aku yakin, apapun itu, ia nyata. Lentera sudah padam, jadi aku menggunakan senter ponselku lagi. Aku memungut buku kulit hitam yang tadi jatuh. Entah bagaimana, buku itu terasa lebih dingin, seolah menyerap hawa kematian. Aku kembali ke ruang tamu, jantungku masih berdebar tak karuan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, dan mulai membaca jurnal itu dengan lebih saksama. Walaupun bahasanya sulit, beberapa kalimat berbahasa Indonesia kuno mulai kutemukan terselip di antaranya. Jurnal itu ternyata adalah catatan seorang wanita bernama Siti, yang hidup di kampung ini sekitar 70 tahun yang lalu. Kisahnya mengerikan. Kampung Jabang Mayit dulunya adalah kampung yang makmur, tetapi dihantui oleh kutukan. Setiap bayi yang lahir di sana meninggal secara misterius dalam hitungan hari atau minggu. Penduduk kampung percaya ini adalah ulah roh jahat, atau mungkin sebuah perjanjian kuno yang telah dilanggar. Siti menulis tentang keputusasaan warga, tentang upaya mereka mencari bantuan dari dukun-dukun sakti, tetapi tidak ada yang berhasil. Suatu hari, seorang dukun tua dari luar desa datang. Dia mengklaim bisa mengakhiri kutukan itu, tetapi dengan syarat yang mengerikan.
setiap bayi yang meninggal harus diserahkan kepada penjaga kampung, dan sebuah ritual khusus harus dilakukan setiap bulan purnama. Aku membaca terus, dengan rasa mual yang mencengkeram. Siti mencatat bagaimana boneka-boneka bayi dibuat dari kain kafan bayi yang meninggal, lalu diletakkan di sumur-sumur tertentu di seluruh kampung sebagai persembahan. Boneka yang kulihat di dapur tadi adalah salah satunya. Jurnal itu berhenti tiba-tiba di tengah kalimat. Halaman terakhir berlumuran noda coklat tua yang samar, seperti darah kering, dan tulisan tangan Siti menjadi kacau, seolah ia menulis dalam kepanikan atau kesakitan. Mereka datang, bukan dukun, ini iblis, dia ingin semua, anak-anak kami, boneka, bukan persembahan, tapi penjara, jiwanya, lepas. Tulisan itu berakhir di sana. Selebihnya hanya coretan-coretan tak beraturan dan noda-noda yang mengerikan. Aku terdiam. Jadi, boneka-boneka itu bukan persembahan, melainkan penjara bagi jiwa bayi-bayi yang meninggal. Dan yang lebih mengerikan, roh-roh itu bisa lepas. Pikiranku berputar liar. Apakah itu yang kulihat tadi? Roh-roh bayi yang terperangkap, atau sesuatu yang lebih jahat yang mengendalikan mereka? Dan siapa yang mengirimku email itu? Kenapa aku? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Kret, suaranya sangat pelan, tetapi jelas di tengah keheningan. Bukan suara derit kayu tua yang normal, ini adalah suara langkah seseorang yang bergerak perlahan. Aku mendongak, senter ponselku mengarah ke tangga gelap di sudut ruangan. Siapa di sana? Tanyaku lagi. Kali ini lebih berani, didorong oleh campuran rasa takut dan penasaran. Tidak ada jawaban, namun, suara langkah itu berlanjut, semakin mendekat ke arah puncak tangga. Aku menatap tajam ke arah kegelapan di lantai atas, berusaha menangkap siluet apapun. Aku harus tahu. Langkah kaki itu semakin jelas, seolah ada seseorang yang berjalan perlahan di lantai atas, menyeret sesuatu. Kret, serk. Aku menahan napas, jantungku berdegup tak beraturan. Ini bukan suara angin, bukan imajinasi. Ini nyata. Dengan senter ponsel yang menggenggam erat, aku memberanikan diri mendekati tangga. Setiap anak tangga tampak seperti gerbang menuju dimensi lain yang mengerikan. Aroma apak semakin kuat saat aku melangkah naik, bercampur dengan bau tanah dan, samar-samar, bau busuk yang tidak bisa kuidentifikasi. Lantai atas gelap gulita, jendela-jendela tertutup rapat oleh tirai tebal yang berlumut. Senterku menyapu ruangan, menampakkan deretan kamar-kamar yang semuanya terbuka pintunya, menunjukkan kegelapan di dalamnya. Perabotan di sana juga tertutup kain putih, tampak seperti bentuk-bentuk aneh dalam remang. Langkah kaki itu berhenti di ujung koridor, di depan sebuah kamar. Kamar itu tampak lebih gelap dari yang lain, seolah menyerap semua cahaya. Aku melangkah perlahan, setiap jejak kakiku terdengar begitu keras di keheningan. Saat aku sampai di depan kamar itu, sebuah embusan angin dingin menerpa wajahku, seolah ada pintu yang terbuka ke alam lain. Senterku menyorot ke dalam. Kamar itu adalah kamar bayi. Sebuah ranjang bayi tua yang terbuat dari kayu berukir, dihiasi ukiran naga dan bunga-bunga, berdiri di tengah ruangan. Selimut dan bantalnya sudah usang, robek di sana-sini. Dan di dalam ranjang bayi itu, aku melihatnya. Sebuah boneka bayi lain, terbuat dari kain putih yang sama, dengan kancing hitam sebagai mata. Tapi boneka ini berbeda. Ia tampak seperti baru saja ditarik dari kubur, dengan noda-noda lumpur dan lumut yang menempel. Posisi boneka itu aneh, seolah baru saja bergerak. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari ranjang bayi. Suara itu adalah tangisan bayi, sangat pelan, nyaris tak terdengar, tetapi jelas nyata. Tangisan itu tidak seperti tangisan bayi normal, melainkan tangisan yang dipenuhi kesedihan dan rasa sakit yang mendalam, seolah jiwa bayi itu meratap. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Mataku terpaku pada boneka itu. Seiring tangisan itu semakin keras, aku melihat boneka itu perlahan-lahan bergerak. Kepalanya miring sedikit ke samping, seolah sedang memperhatikanku. Kancing hitam matanya tampak berkilauan di bawah sorot senter, seolah hidup. Napas tersengal di dadaku. Tangisan itu semakin memilukan, dan aku bisa merasakan udara di sekitarku menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Bulu kudukku berdiri. Aku ingin lari, tetapi kakiku seperti terpaku di lantai.
Kemudian, sebuah sosok muncul dari balik ranjang bayi. Bukan bayangan, melainkan sesuatu yang samar, transparan, tetapi bisa kulihat jelas. Sosok itu adalah wanita tua dengan rambut putih panjang terurai, mengenakan kebaya putih lusuh. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan hitam, menatap kosong ke arahku. Itu adalah Siti, wanita yang menulis jurnal. Wajahnya menunjukkan penderitaan yang tak terhingga, dan bibirnya yang kering bergerak-gerak mengucapkan kata-kata tanpa suara. Namun, bisikan yang tadi ku dengar dari dalam diriku, kini berulang, seolah Siti sendiri yang berbicara lewat pikiranku. Mereka harus bebas, kau harus membebaskan mereka. Dia mengurung kami, penjaga itu, lepaskan. Tangisan bayi dari ranjang itu semakin menjadi-jadi, disertai dengan suara-suara lain yang tidak jelas, seperti gumaman dan ratapan. Seluruh kamar terasa bergetar, dan aroma melati busuk semakin kuat, membuatku mual. Siti mengulurkan tangannya yang kurus, menunjuk ke arahku. Aku merasakan kepalaku pusing. Ada kekuatan tak terlihat yang menarikku masuk ke dalam kamar. Aku tahu ini adalah jebakan, tetapi aku tidak bisa melawan. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa saat tubuhku menembus ambang pintu. Dan di saat itulah, pintu kamar itu tiba-tiba menutup dengan suara berak yang menggelegar, meninggalkan aku terperangkap di dalam kegelapan bersama Siti, boneka bayi, dan tangisan-tangisan yang memilukan. Gelap gulita menyelimuti kamar, tangisan bayi dan bisikan Siti membingungkan indraku. Aku tersandung dalam kegelapan, meraba-raba dinding, mencari jalan keluar. Panikku mencapai puncaknya. Aku mencoba berteriak, memanggil Sarah, siapapun. Namun suaraku lagi-lagi tercekat. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul dari ranjang bayi. Itu bukan cahaya ponselku yang mati, melainkan cahaya keperakan yang memancar dari boneka bayi di ranjang. Cahaya itu menerangi Siti yang berdiri di samping ranjang, menatapku dengan mata kosong. Kau harus tahu, kebenaran, bisik Siti, suaranya kini terdengar jelas di telingaku, seolah ia berbicara langsung ke dalam pikiranku. Penjaga itu, dia menipu kami. Dia bukan penolong. Siti mulai menceritakan kembali sejarah kelam kampung Jabang Mayit, melengkapi apa yang kutemukan di jurnalnya. Kutukan yang menimpa bayi-bayi itu memang nyata. Setiap kali bulan purnama, roh jahat dari hutan akan datang dan mengambil jiwa bayi yang baru lahir. Penduduk kampung menderita, menyaksikan anak-anak mereka mati satu persatu. Lalu datanglah seorang pria misterius, mengaku sebagai dukun sakti dari pegunungan. Ia menawarkan diri untuk mengusir roh jahat itu, tetapi dengan perjanjian. Ia meminta agar setiap bayi yang meninggal, jiwanya diserahkan kepadanya. Pria itu membangun sumur-sumur ini, dan mengajarkan ritual pembuatan boneka dari kain kafan. Penduduk yang putus asa menyetujui, berharap ini akan menghentikan penderitaan mereka. Kami tidak tahu, dia berbohong, lanjut Siti, suaranya penuh kepedihan. Dia bukan dukun, dia adalah pemuja iblis. Dia menggunakan tumbal, jiwa-jiwa tak berdosa untuk memperkuat dirinya. Pria itu adalah penjaga, sosok yang menguasai kampung ini sekarang. Dia tidak mengusir roh jahat, melainkan menjebak jiwa bayi-bayi yang meninggal ke dalam boneka-boneka itu, menjadikan mereka sumber energi untuk ritual gelapnya. Setiap bulan purnama, ritual pemujaan dilakukan, memperkuat ikatan jiwa-jiwa malang itu dengan sang penjaga. Kami baru sadar setelah bertahun-tahun, bisik Siti. Kutukan tidak berhenti. Bahkan bayi yang dilahirkan setelah perjanjian itu tetap meninggal. Hanya saja, kali ini, jiwanya langsung terhisap ke dalam boneka yang sudah disiapkan penjaga. Kami adalah penjara, kami adalah kunci. Siti menunjuk ke arah boneka bayi di ranjang. Tangisan boneka itu berubah menjadi rintihan yang lebih dalam, seolah kesakitan. Para orang tua memberontak, Arif. Kami mencoba melawan penjaga itu. Tetapi dia terlalu kuat. Dia mengurung kami semua di kampung ini, mengikat roh-roh kami di tempat ini, menjadi penjaga bagi penjara anak-anak kami. Itu menjelaskan mengapa kampung ini kosong. Penduduknya tidak pergi. Mereka semua meninggal di sini. Roh mereka terperangkap, menjadi semacam penjaga tanpa disadari. Dan aku, seorang penulis yang mencari inspirasi, tanpa sadar diundang ke tengah sarang iblis ini. Kau datang, kau adalah kunci terakhir untuk membebaskan mereka, bisik Siti, suaranya mendesak. Kami tidak bisa menyentuhnya, ikatan kami terlalu kuat, tapi kau bisa.
Aku melihat ke arah Siti, matanya yang cekung menatapku penuh harapan. Bagaimana caranya? Tanyaku, suaraku masih gemetar. Siti mengulurkan tangannya yang transparan, menunjuk ke sebuah peti kayu kecil di bawah ranjang bayi. Ada di sana, kelemahan penjaga, catatannya, dan kunci. Aku mendekati peti itu dengan ragu. Saat ku buka, di dalamnya ada gulungan perkamen tua yang terikat pita merah, sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna merah gelap, dan sebuah pisau upacara kuno yang berkilau di bawah cahaya boneka. Dia melakukan ritual terakhirnya malam ini, bulan purnama sempurna, kata Siti, suaranya melirih. Jiwa-jiwa itu akan menjadi miliknya selamanya. Kau harus menghentikannya, sebelum terlambat. Tiba-tiba, cahaya dari boneka di ranjang itu berkedip-kedip. Tangisan bayi berubah menjadi lolongan mengerikan. Dan dari lantai bawah, sebuah suara berat, penuh otoritas, bergema naik. Anak muda, kau telah melangkah terlalu jauh. Bersiaplah untuk bertemu penjagamu. Itu suara sang penjaga. Aku tidak punya waktu. Aku harus bertindak. Suara penjaga menggelegar, memenuhi seluruh rumah, seolah dinding-dinding itu sendiri yang berbicara. Aku tahu waktu hampir habis. Aku harus bergerak cepat. Dengan tangan gemetar, aku meraih gulungan perkamen, botol berisi cairan merah, dan pisau upacara dari peti kayu. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku pada Siti, suaraku berbisik. Siti mengarahkan pandangannya ke perkamen di tanganku. Baca, di sana ada caranya, untuk memecahkan ikatan, untuk membuka penjara. Aku segera membuka gulungan perkamen itu. Tulisannya rumit, perpaduan aksara kuno dan simbol-simbol aneh. Namun, di tengahnya, ada diagram dan petunjuk yang lebih jelas, menjelaskan ritual pemutusan ikatan yang dilakukan penjaga. Rupanya, untuk membebaskan jiwa-jiwa bayi itu, aku harus melakukan ritual kebalikan di tempat ia menyegel mereka, yaitu di sumur utama kampung, dekat pohon beringin. Sumur utama, gumamku, mengingat sumur di dapur, dan beberapa sumur lain yang kulihat di jalan. Bukan yang itu, bisik Siti, seolah membaca pikiranku. Ada satu sumur lagi, yang terbesar, di tengah lapangan utama, di belakang pohon beringin tua itu. Di sana ia akan melakukan ritualnya. Aku teringat pohon beringin raksasa di samping rumah, dan lapangan terbuka yang samar kulihat saat pertama kali masuk kampung. Itu pasti tempatnya. Cairan ini, tanyaku, memegang botol merah. Darah bayi yang pertama, yang tewas, suara Siti terdengar sangat sedih. Itu kelemahan terbesarnya. Jika digunakan untuk memutus ikatan, ia akan melemah, boneka-boneka itu akan hancur. Jiwa-jiwa itu akan bebas. Tapi bagaimana aku bisa mendekatinya? Tanyaku. Dia pasti menjaganya. Siti menatapku, matanya kini sedikit berkilat. Kami akan membantumu. Kami akan mengalihkan perhatiannya. Tapi kau harus cepat. Bulan purnama hampir sempurna. Tiba-tiba, ranjang bayi di belakangku berderak keras. Boneka bayi di dalamnya mulai bergetar hebat, dan cahaya keperakan yang memancar darinya semakin terang dan berdenyut, seolah jantung yang berdetak kencang. Tangisan bayi itu berubah menjadi lolongan pilu, disertai suara-suara lain dari seluruh rumah, seperti desisan dan rintihan. Pintu kamar mendadak terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat kilatan cahaya merah samar dari lantai bawah. Aroma belerang dan darah tercium menusuk hidung. Sang penjaga sudah memulai ritualnya. Pergi sekarang, desak Siti, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Kami akan menahannya, pergi. Tanpa berpikir dua kali, aku melompat keluar dari kamar. Aku bisa mendengar suara-suara gaduh di lantai bawah, seperti suara perabot yang dilempar, teriakan yang tertahan, dan suara dentuman keras. Roh-roh penduduk kampung Jabang Mayit pasti sedang mencoba mengalihkan perhatian sang penjaga. Aku menuruni tangga dengan tergesa-gesa, melompati anak tangga dua-dua. Dari lantai bawah, aku melihat kilatan cahaya merah dan bayangan-bayangan bergerak cepat. Aku tidak berani melihat lebih dekat. Kesempatan ini adalah satu-satunya. Aku berlari melewati ruang tamu, membuka pintu utama dengan paksa. Angin dingin dan kabut tebal menyambutku di luar. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya perak yang suram di atas kampung Jabang Mayit. Aku berlari sekencang mungkin menyusuri jalan setapak yang gelap, melewati rumah-rumah kosong yang kini tampak lebih menyeramkan.
Suara-suara dari dalam rumah yang kutinggalkan semakin keras, seolah sebuah pertempuran sengit sedang terjadi. Aku tahu Siti dan roh-roh lainnya mempertaruhkan segalanya untukku. Akhirnya, aku sampai di lapangan utama. Di sana, di bawah naungan pohon beringin raksasa yang tampak seperti monster raksasa dengan banyak tangan, sebuah sumur batu kuno berdiri tegak. Dan di samping sumur itu, aku melihatnya. Seorang pria tinggi besar, mengenakan jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajahnya, berdiri di samping sumur. Di sekelilingnya, ada beberapa obor yang menyala, memancarkan cahaya merah yang berdenyut, dan di tanah, tergambar sebuah pentagram raksasa dengan garis-garis yang tampak seperti digambar dengan darah. Dia sedang merapalkan mantra, suaranya berat dan monoton, dan di sekelilingnya, boneka-boneka bayi yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara, berputar-putar dalam lingkaran. Wajah-wajah boneka itu tampak mengerikan, mata kancingnya bersinar merah, dan dari mereka, terdengar lolongan pilu yang tak terhingga. Itu adalah penjaga yang asli, dan ritualnya telah mencapai puncaknya. Lolongan ribuan jiwa bayi yang terperangkap itu memekakkan telinga, meluluhkan nyali siapapun yang mendengarnya. Sang penjaga, dengan jubah hitamnya, terus merapalkan mantra, suaranya bergaung di bawah bulan purnama, semakin mempercepat putaran boneka-boneka di sekelilingnya. Aku harus menghentikannya, sekarang. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang menggila. Dengan perkamen di satu tangan dan pisau serta botol darah di tangan lain, aku maju perlahan. Hentikan ini, teriakku. Suaraku bergetar, tetapi berusaha terdengar tegas. Sang penjaga menghentikan mantranya. Kepalanya yang tertutup tudung mendongak, seolah terkejut dengan kehadiranku. Perlahan, ia menoleh ke arahku. Aku tidak bisa melihat wajahnya di balik tudung, tetapi aku merasakan tatapan dingin dan menusuk. Kau, suaranya berat, dalam, seperti batu yang bergesekan. Berani sekali kau mengganggu ritualku, anak muda. Apa yang kau ketahui tentang kekuatan yang kau hadapi? Aku tahu kau menjebak mereka. Kau mengurung jiwa-jiwa tak bersalah, balasku, memberanikan diri. Aku akan membebaskan mereka. Sang penjaga tertawa, tawa yang kering, seperti suara daun kering yang bergesekan, namun dipenuhi kekejian. Bodoh, jiwa-jiwa ini adalah milikku. Mereka adalah sumber kekuatanku. Kau tidak akan bisa menghentikanku. Tiba-tiba, beberapa boneka bayi yang melayang di udara melesat ke arahku dengan kecepatan tinggi. Mata kancing hitam mereka bersinar merah menyala. Aku menghindar dengan cepat, merasakan hembusan angin dingin saat mereka melesat melewatiku. Beberapa menghantam pohon terdekat, meninggalkan bekas gosong. Mereka jelas bukan boneka biasa. Aku tahu aku tidak bisa melawannya secara langsung. Kekuatannya jauh di atasku. Aku harus fokus pada ritual pembebasan. Aku melihat ke arah sumur utama, yang menjadi pusat pentagram di tanah. Cahaya bulan purnama memantul di permukaan airnya yang hitam pekat. Sesuai petunjuk di perkamen, aku harus menuangkan darah bayi itu ke dalam sumur, dan kemudian mengucapkan mantra pembebasan. Aku bergegas menuju sumur, tetapi sang penjaga tidak akan membiarkanku begitu saja. Jangan mendekat, teriaknya. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan sebuah tongkat kayu hitam yang berukir, ujungnya dihiasi tengkorak kecil. Ia mengayunkan tongkat itu ke arahku. Seketika, angin dingin dan kekuatan tak terlihat menghantamku, membuatku terlempar beberapa meter ke belakang, menabrak pohon. Rasa sakit menjalar di punggungku, tetapi aku segera bangkit. Kau tidak akan berhasil, raung sang penjaga. Jiwa-jiwa ini akan menjadi tentaraku, akan menjadi abadi bagiku. Aku tidak menyerah, aku berlari lagi menuju sumur. Kali ini, sang penjaga mulai merapalkan mantra yang lebih kuat. Tanah di sekitarku mulai bergetar, dan suara-suara mengerikan dari dalam bumi terdengar, seolah ada sesuatu yang besar sedang terbangun. Boneka-boneka bayi di sekelilingnya berputar semakin cepat, membentuk pusaran hitam yang menyeramkan. Ketika aku mencapai bibir sumur, aku membuka botol darah itu dengan cepat. Cairan merah kental itu terlihat sangat gelap di bawah cahaya bulan. Aku harus menuangkannya. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu mencengkeram kakiku. Aku melihat ke bawah. Beberapa boneka bayi telah berhasil mendekatiku, mencengkeram pergelangan kakiku dengan tangan-tangan kain mereka, menarikku menjauh dari sumur. Cengkeraman mereka terasa dingin, seperti tangan-tangan es. Aku berjuang,
berusaha melepaskan diri. Pisau upacara di tanganku terasa berat. Dalam keputusasaan, aku mengayunkan pisau itu secara membabi buta. Mata kancing dari salah satu boneka yang mencengkeramku pecah, dan seketika, boneka itu lemas, jatuh tak berdaya. "Tidak," teriak sang penjaga, suaranya dipenuhi amarah. "Kau tidak bisa menyentuh mereka." Pertarungan fisik antara aku dan boneka-boneka itu terjadi, sementara di latar belakang, sang penjaga terus merapalkan mantranya, dan bumi bergetar. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Aku harus mencapai sumur. Dengan sekuat tenaga, aku melepaskan diri dari cengkeraman boneka-boneka yang tersisa. Dengan langkah terhuyung-huyung, aku mencapai bibir sumur. Tangan sang penjaga terangkat, bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Namun, di saat yang sama, dari arah rumah, terdengar suara gemuruh keras, seperti sebuah ledakan. Aku melirik sekilas. Sebuah cahaya keperakan yang sangat terang tiba-tiba meledak dari dalam rumah utama, menyilaukan mata. Roh-roh penduduk, dipimpin oleh Siti, pasti telah berhasil melakukan sesuatu yang besar, mengalihkan perhatian sang penjaga. Kesempatan ini, tanpa ragu, aku menuangkan seluruh isi botol darah ke dalam sumur. Cairan merah itu menyebar di permukaan air hitam, menciptakan riak-riak aneh, dan kemudian, dengan cepat, larut ke dalam kegelapan. Kemudian, aku membaca mantra pembebasan dari perkamen, mengucapkannya dengan suara keras dan jelas, meskipun bibirku bergetar karena dingin dan ketakutan. Saat kata-kata terakhir mantra itu keluar dari mulutku, sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu kata-kata mantra terakhir terucap, seluruh kampung Jabang Mayit bergetar hebat. Bukan hanya tanah di bawah kakiku, tetapi seluruh rumah, pepohonan, bahkan udara di sekitarku. Cahaya bulan purnama tiba-tiba memudar, digantikan oleh kilatan-kilatan cahaya putih yang menyilaukan, memancar dari sumur dan dari setiap sudut kampung. Sang penjaga berteriak, sebuah teriakan yang bukan berasal dari manusia, melainkan dari makhluk purba yang merasakan kehancuran. Jubah hitamnya berkibar-kibar liar, dan ia jatuh berlutut, memegangi kepalanya, seolah kesakitan yang luar biasa sedang mencengkeramnya. Boneka-boneka bayi yang tadinya berputar di sekelilingnya, kini mulai berjatuhan ke tanah. Satu persatu, dengan suara piuk yang aneh, mereka hancur menjadi debu, bubuk kain dan kancing yang beterbangan ditiup angin. Dari setiap boneka yang hancur, muncul kilatan cahaya biru terang yang melesat ke langit, seperti kunang-kunang yang dilepaskan dari sangkarnya. Itu adalah jiwa-jiwa bayi yang terperangkap. Mereka bebas. Langit malam dipenuhi ribuan titik cahaya biru yang menari-nari, membentuk spiral indah, dan kemudian, satu persatu, mereka naik lebih tinggi, menembus awan, menuju keabadian. Lolongan pilu yang tadi mencekik, kini berubah menjadi bisikan-bisikan tawa dan nyanyian yang merdu, seolah bayi-bayi itu akhirnya menemukan kedamaian. Aku menatap takjub, sebuah perasaan haru dan kelegaan luar biasa membanjiri diriku. Aku telah berhasil. Saat jiwa-jiwa itu menghilang di cakrawala, cahaya putih yang menyilaukan meredup, dan kegelapan kembali menyelimuti kampung. Ketika aku bisa melihat lagi, aku melihat sang penjaga. Ia masih berlutut, tetapi kini jubahnya tampak lusuh dan compang camping. Tudungnya jatuh, memperlihatkan wajahnya yang sesungguhnya. Itu adalah wajah seorang pria tua, sangat tua, dengan kulit keriput dan mata merah yang cekung. Wajahnya tidak lagi menakutkan, melainkan dipenuhi keputusasaan dan penyesalan. Dia telah kehilangan semua kekuatannya. Tidak mungkin, bisiknya, suaranya lemah dan parau. Mereka bebas, aku akan binasa. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara gemuruh. Bukan gemuruh yang menakutkan, melainkan gemuruh yang aneh, seperti suara ribuan orang yang bergerak. Dan dari balik pepohonan, aku melihatnya. Sosok-sosok transparan mulai muncul dari kegelapan hutan, bergerak menuju lapangan. Itu adalah roh-roh penduduk kampung Jabang Mayit, dipimpin oleh Siti. Mereka tidak lagi terlihat menderita. Wajah-wajah mereka tenang, senyum tipis terukir di bibir mereka. Mereka telah memenuhi janji mereka, mengalihkan perhatian sang penjaga, dan kini mereka datang untuk menuntut balas. Roh-roh itu mengepung sang penjaga. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Hanya keheningan yang mencekam saat mereka mendekat. Siti, dengan mata yang kini tidak lagi kosong, menatap sang penjaga.
Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi aku bisa merasakan aura kekuatan yang baru dari roh-roh itu. Mereka tidak lagi terperangkap. Perlahan-lahan, sang penjaga mulai menghilang. Tubuhnya memudar menjadi debu hitam yang beterbangan, diserap oleh tanah, seolah-olah dia tidak pernah ada. Kekuatan jahat yang mencengkeram kampung ini selama puluhan tahun telah lenyap. Ketika sang penjaga benar-benar hilang, roh-roh penduduk itu menoleh ke arahku. Siti tersenyum kepadaku, senyum yang tulus, penuh rasa terima kasih. Ia mengangguk, lalu perlahan-lahan, satu persatu, roh-roh itu mulai memudar, melayang ke udara, mengikuti jejak cahaya biru yang ditinggalkan oleh jiwa-jiwa bayi. Mereka akhirnya menemukan kedamaian sejati. Aku berdiri sendirian di tengah lapangan, di bawah pohon beringin tua. Kampung Jabang Mayit kini benar-benar hening. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi aura kegelapan. Hanya keheningan yang damai. Aku melihat sekeliling, rumah-rumah kosong itu masih berdiri, tetapi kini tidak lagi memancarkan aura menakutkan. Pohon beringin itu masih menjulang tinggi, tetapi tidak lagi terasa mengancam. Kampung ini akhirnya bebas. Keesokan paginya, aku terbangun di samping sumur utama. Aku tidak ingat bagaimana aku tertidur. Sinar matahari pagi menyinari kampung Jabang Mayit, membuatnya terlihat seperti kampung biasa yang ditinggalkan. Tidak ada lagi jejak-jejak sihir hitam atau kutukan. Aku menghela napas lega. Aku telah melalui sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Aku meraih ranselku. Di sana, jurnal Siti masih ada, tetapi perkamen dan pisau upacara itu lenyap. Mungkin itu hanya ilusi, atau mereka menghilang bersama kekuatan jahat itu. Aku berjalan keluar dari kampung itu, melewati gerbang bambu tua yang kini terasa tidak lagi menakutkan. Pengemudi ojek yang kutinggalkan semalam sudah tidak ada. Aku memutuskan untuk berjalan kaki. Aku harus kembali ke dunia nyata dan menulis kisah ini. Kisah tentang sebuah kampung yang dikutuk, jiwa-jiwa yang terperangkap, dan seorang penulis yang menemukan lebih dari sekadar inspirasi. Aku tidak tahu apakah ada yang akan percaya ceritaku, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyesal datang ke kampung Jabang Mayit. Karena di sana, aku menemukan kebenaran dan membebaskan jiwa-jiwa yang terhilang. Tamat.